Hadis yang ke-15 dari kitab Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda salah satu mangkun nafihi wajadat halawatal iman. Ada tiga perkara jika ini diperoleh maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Wa yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian ketika ia mencintai seseorang maka cintanya itu karena Allah. Wa ayakrah ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuktafa finnar. Kemudian ia merasa tidak senang, jijik, gitu ya, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, kekafiran, sebagaimana ia juga tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadikan hadis ini sebagai benteng untuk kita anti dalam melaksanakan kejahatan, anti dalam melaksanakan anti korupsi dalam konteks kezaliman saat ini, gitu kan. Yang pertama yaitu loyalitas yang tinggi kepada Allah dan juga Rasulnya, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Jadi ini menumbuhkan kesadaran bahwa jabatan ini adalah amanah, ya, bukan milik pribadi. Pejabat yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya tidak akan menyalahgunakan kekuasaan demi harta atau kroni-kroninya. Ia menjunjung tinggi nilai keadilan, nilai ilahiyah di atas segala-galanya. Kemudian eh, ada juga kaitannya berdasarkan prinsip bukan juga transaksi. Jadi ayat hadis ini mengajarkan kepada kita prinsip yang kuat. Ya, bukan setiap segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan transaksi. Jadi mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip ini akan menghancurkan nepotisme dan juga politik balas budi. Jadi pejabat yang beriman akan menilai orang berdasarkan kebenaran dan juga kapasitas, bukan karena kedekatan atau karena dia disuap. Jadi hukum pun akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kita untuk merasa tidak senang, merasa jijik ya kalau kasarnya, terhadap kekufuran dan juga setiap bentuk kezaliman, dan diantaranya adalah korupsi. Jadi benci kembali kepada kekufuran seperti benci dilempar ke dalam neraka. Jadi ini menciptakan deteren internal gitu kan. Jadi pejabat yang telah merasakan manisnya iman dan dia akan merasakan tidak senang atau jijik terhadap yang namanya korupsi, tidak mau dekat-dekat yang namanya korupsi, sebagaimana ia takut ia dilemparkan ke dalam neraka, ia tidak butuh diawasi karena hatinya sudah menolak yang namanya kezaliman. Jadi hadis ini bukan hanya sebagai bentuk pedoman spiritual, tapi juga sebagai pondasi moral untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Jika tiga sifat ini ada hidup di dalam diri para pejabat-pejabat kita, maka sistem hukum akan bersih, keadilan akan tegak, dan bangsa ini bebas dari korupsi. Maka ya, dakwah memang sangat berat dan itu mesti harus dilakoni siapapun dia.